Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Palestina. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya. Kita kembali bersua di kesempatan siang hari ini di ajang rutinitas kita tadabbur pagi yang alhamdulillah masih bersama teman-teman dari Jamaah Tabligh Kota Bandung yang bersinergi dengan Jamaah Majelis Tadabbur Quran serta jamaah dari Masjid Al-Kausar Apartemen Buah Batu Park. Senang dan bahagia sekali saya Agus Prapto Yusbiadi kembali menyapa ke ruang dengar dan ruang sapa sahabat semua di ajang Tadabbur Quran ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Robani masih mengingatkan akan kepedulian kita terhadap saudara-saudara muslim kita di Palestina. Ayo, saya mengajak tetap memboikot semua produk-produk dari Israel dan free Palestina. Kita mendukung kemerdekaan Palestina dan mencegah tangkal terus-menerusnya genosida atau menghanguskan semua keturunan Palestina dari bumi Palestina sendiri. Terima kasih atas kebersamaannya dan selepas ini kita akan bergabung dengan Studio 1 di Masjid Al-Kausar Apartemen Buah Batu Park bersama Ustadz Iman Fatan Darmawan dan juga teman-teman dari Jamaah Tabligh Kota Bandung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terus yang menolak ya. Nah, iya nasibnya ya. Tanya oleh malaikat, apakah belum ada? Nah, kita mah alhamdulillah ya akan terbebas dari ancaman ayat ini ya, karena ketika ada yang membacakan ya kita mau mendengarkan, mau hadir ya, dan tentu saja mau berusaha mengamalkannya apa ayat yang sudah dipahami. Nah, kemudian ayat ke-19 ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib ya, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah ya, janganlah patuh kepada itu ya Abu Jahal ya. Inilah perintah Allah kepada Nabi agar tidak menghiraukan perkataan Abu Jahal yang melarangnya sholat dan melarangnya berdakwah. Nah, dia akan tetap menjaga beliau, ya Allah akan tetap menjaga beliau. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini berlaku pula untuk para pengikut Nabi. Jika Abu Jahal menjawab, di antara aku dan dia terdapat parit api, siksa dan sayap-sayap malaikat. Jadi dihalangi ya. Jika Rasulullah sholat akan diinjak lehernya oleh Abu Jahal ya. Tiba-tiba terdapat parit api. Jadi
orang yang melindungi api, siksa dan sayap-sayap malaikat yang melindungi api. Ya. Mengenai peristiwa ini Rasulullah bersabda, ya, laudana minni lahtato fathul malaikatu udwan udwa. Seandainya ia mendekatiku, niscaya akan disambar oleh para malaikat satu demi satu dari anggota tubuhnya. Jadi untuk mundur sebenarnya namun terus maju, nah, dia akan disambar oleh para malaikat satu demi satu anggota tubuh. Allah mengirimkan malaikat Zabaniyah yang andai saja Abu Jahal terus mendekati dan melarang Nabi melaksanakan sholat, maka malaikat tersebut akan menarik ubun-ubun kepala Abu Jahal dengan keras. Ya. Kemudian ayat ke-12-nya, nasyiatin kadibatin khoti'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa pada ayat ini yang dimaksudkan adalah ubun-ubun itu sendiri yang mendustakan dan durhaka. Mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwa ubun-ubun yang mendustakan adalah pemilik ubun-ubun, yaitu Abu Jahal. Pendapat pertama tidak menakwilkan ubun-ubun menjadi pemilik ubun-ubun. Mereka mengatakan bahwa ubun-ubun itulah yang akan berdosa karena telah mendustakan. Nah, ini dibuktikan dengan penelitian zaman sekarang bahwa ubun-ubun adalah bagian dari otak yang mengatur tentang perangi, sehingga ubun-ubun itulah yang menjadi sumber mendustakan. Oleh karena itu Allah menggunakan ungkapan ubun-ubun. Insya Allah ya, ditemukan bahwa ubun-ubun itu sumber bagian otak yang mengatur tentang perangi atau sifat. Ya. Kemudian ini penjelasannya pendek-pendek ya. Faliyad'una dia, maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Ya. Abu Jahal sesumbar dan mengatakan bahwa dialah orang yang paling banyak pengikutnya. Demikianlah kenyataannya. Lalu Allah pun seolah-olah menantang Abu Jahal dan membiarkannya untuk memanggil seluruh anak buahnya. Ya, Az-Zumar ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara.
يومكم هذا رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Bikasrotis sujudil lillahi wa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khoti'ah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, ya, memperbanyak sholat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Dia meninggikan derajatmu dan menghapus dosamu. Ya. Kemudian ini ya, perbanyak engkau sholat, memperbanyak sujud. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah yang sudah terkenal, ya, wasta'inu bisabri wa sholatnya surat 2 ayat 153, ya. Surat 2 ayat 153. Innallaha ma'as sabirin, ya. Iya. 153, ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.